semuanya, perkenalkan nama saya Nana. Di sini saya ditugaskan oleh Ibu Nadia untuk membantu beliau melanjutkan penjelasan materi hari ini. Di video ini, Nana akan menjelaskan materi tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum. Apa kalian tahu orang akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum apabila mereka memiliki kesadaran akan hukum itu sendiri? Sebelumnya, apa sih kesadaran hukum itu? Kesadaran hukum dapat kita artikan sebagai kesadaran seseorang ataupun kelompok dalam masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Next. Ada beberapa ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum. Yang pertama, mereka memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Yang kedua, mereka mempertahankan tata tertib hukum yang ada. Yang terakhir, mereka menegakkan kepastian hukum. Next. Sebelum Nana menjelaskan tentang sikap dan perilaku sesuai atau tidak sesuai dengan hukum, Nana akan berikan sedikit informasi. Hukum bukan hanya terbentuk dari keputusan pemerintah ataupun keputusan para hakim di pengadilan. Tetapi hukum itu dapat kita temukan ataupun terbentuk dari lingkungan terdekat kita. Contohnya dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Coba perhatikan keempat gambar di layar ini. Ini semua itu termasuk ke dalam sikap dan perilaku sesuai dengan hukum di lingkungan sekitar kita. Contohnya saja di gambar pertama. Gambar pertama itu termasuk ke dalam sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Terlihat ada seorang anak yang sedang menyalami orang tuanya. Itu termasuk sikap dan perilaku sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Ada juga banyak lagi sikap dan perilaku sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Misalnya saja mematuhi perintah orang tua ataupun pelaksanaan aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh keluarga. Kalau gambar kedua ini termasuk ke dalam sikap dan perilaku sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Ada beberapa sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum di sekolah. Di antaranya itu adalah memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Contohnya saja memakai baju jas di setiap Senin, memakai baju putih abu-abu setiap Senin dan Rabu, maksudnya setiap Selasa dan Rabu. Kamis itu memakai batik, sampai hari Jumat itu memakai baju muslim. Ada juga mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terus tidak mencontek ketika ulangan sedang berlangsung. Gambar ketiga sudah jelas bahwa ini termasuk ke dalam sikap dan perilaku sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. Kenapa demikian? Karena di dalam gambar ini termasuk ke dalam kegiatan kerja bakti yang dimana itu termasuk ke dalam sikap dan perilaku sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. Ada beberapa sikap dan perilaku yang lain, yaitu melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat ataupun tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat. Sedangkan gambar keempat ini termasuk ke dalam sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan bangsa dan bernegara. Dalam gambar ini termasuk sikap dan perilaku dengan hukum dalam tata tertib dalam berlalu lintas. Ketika kita bersikap tertib ketika berlalu lintas jalan raya, itu sudah termasuk dalam sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan bangsa dan bernegara. Ada sikap dan perilaku sesuai dengan hukum bangsa dan bernegara, yaitu antara lain membayar pajak, terus ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Lanjut, next. Jika kita melanggar hukum yang telah ditetapkan, maka kita akan mendapatkan sanksi dari perbuatan kita. Yang pertama ada sanksi hukum. Sanksi hukum ini biasanya berasal dari lembaga peradilan, yang dimana keputusannya itu diambil oleh seorang hakim. Ganjaran dari perbuatan
Ganjaran dari perbuatan sanksi hukum ini adalah biasanya kurungan ataupun di penjara. Selanjutnya ada sanksi sosial. Sanksi sosial ini biasanya berasal dari masyarakat. Dan ganjarannya pun tidak main-main. Ada cemoohan, yang lebih parah, kita dapat dikucilkan atau diusir ketika kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada sanksi psikologis. Sanksi psikologis ini berasal dari diri kita sendiri. Kenapa kita merasa bersalah karena sudah melakukan hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang melanggar hukum. Next. Selanjutnya ada sanksi tidak langsung, tidak tegas, serta tegas dan nyata. Semua sanksi ini kita dapat temukan di dalam norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya saja sanksi tidak langsung. Sanksi tidak langsung ini dapat kita temukan di dalam norma agama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya norma agama itu adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah ataupun larangan ataupun anjuran-anjuran. Nah, biasanya sanksi tidak langsung ini kita dapatkan ketika sanksi tidak langsung ini kita dapatkan ataupun kita peroleh setelah kita meninggal. Selanjutnya ada sanksi tidak tegas. Sanksi tidak tegas ini dapat kita temukan di norma kesusilaan dan kesopanan. Dan juga sanksi tidak tegas ini juga berhubungan dengan sanksi sosial dan sanksi psikologis. Contohnya saja di norma kesusilaan. Ketika kita melanggar norma kesusilaan, maka yang kita dapatkan biasanya rasa bersalah karena sudah melakukan hal-hal yang melanggar norma dari norma kesusilaan. Ketika juga sanksi tidak tegas di norma kesopanan. Biasanya kalau kita melanggar norma kesopanan ini, kita mendapatkan bentuk ganjaran seperti cemoohan ataupun dikucilkan dari masyarakat tersebut. Nah, sedangkan sanksi tegas dan nyata ini biasanya berasal dari norma hukum. Karena pada dasarnya norma hukum itu mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang tanpa kecuali. Setelah usai sudah penjelasan materi Nana tentang sikap dan perilaku sesuai dengan hukum, kembali ke Ibu Nadia.